Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan itu mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-12. 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi, semoga semangat Roh Kudus tetap menyertai kita di pagi ini. Dan doa dan harapan saya, kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa iman, kuasa doa akan terus menyertai langkah-langkah hidup kita dalam menjalani tahun 2026 ini. Dan tetap semangat dan tetap bersama dengan Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap! Dan sebelum mendengarkan firman Allah, saya ingin berdoa bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengambil hikmah dari segala pelajaran yang kami terima di pagi ini. Dan terima kasih Tuhan, dan firman ini menjadi bahan bagi kami dalam kehidupan untuk melanjutkan kehidupan yang sesungguhnya dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Lukas 15, tetapi karena ini sangat panjang, saya rindu Anda sendiri yang nanti akan membaca, ya, supaya lebih mendalam kita mengerti dalam Lukas 15, tapi saya akan membacakan ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi ayat itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut 19-nya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kisah yang sangat memilukan sebenarnya, ya. Tinggal dalam sebuah keluarga, walaupun ini merupakan perumpamaan yang begitu indah. Seorang anak yang bungsu, yang belum punya pengalaman hidup, tetapi harus hidup dalam kesombongannya, dalam keangkuhannya, dalam segala keegoannya, dan pada akhirnya kita akan melihat apa ujung daripada dia setelah meninggalkan orang tuanya dan setelah dia juga kembali kepada orang tuanya. Maka tema kita adalah si bungsu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Haleluya. Sekali lagi, si bungsu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Dari pertanyaan saya dari ayat ini adalah, proses apakah yang dialami si bungsu yang telah mati dan menjadi hidup kembali? Proses yang dialami si bungsu yang telah mati dan menjadi hidup kembali menurut Lukas 15 11 sampai 32 adalah satu, proses mati secara rohani dan terhilang. Jadi yang pertama itu prosesnya dia terhilang dan mati secara rohani. Kalau orang sudah meninggalkan anugerah, meninggalkan kasih karunia Allah, itu sebenarnya secara rohani dia telah mati dan terhilang dari hadirat Bapa. Dan dia tidak bisa lagi menikmati segala kebaikan kemurahan Bapa yang selama ini dia nikmati. Karena adanya keangkuhan, adanya kesombongan, adanya pengandalan diri sendiri, bukan lagi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa,
yang memiliki kehidupan itu. Dan si bungsu ini Alkitab katakan yang telah mati tapi hidup kembali, itu tema kita. Yang mau saya katakan, proses itu mungkin harus dialami oleh si ini. Tetapi proses yang dialaminya membuat dia bisa sadar kembali, dan puji Tuhan kalau sampai bisa kembali. Tapi ada banyak orang kadang-kadang tidak bisa kembali, dan itu harus kita hati-hati di dalam perbuatan kita ini. Kadang-kala karena sudah tidak ada lagi, kita merasa sudah tidak ada lagi jalan, ada akhirnya kita tetap tertinggal pada dunia ini. Padahal Tuhan itu senantiasa membuka pintu rahmat-Nya lebar-lebar, dan berbalik kepadanya adalah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Itu bukan kerinduanmu saja, tapi itu sangat kerinduan Tuhan, karena Tuhan tidak ingin kau binasa. Tuhan ingin kau hidup dalam anugerah-Nya, dalam kasih-Nya. Tapi Tuhan juga bukanlah Allah yang memaksakan kehendak-Nya, tapi juga Dia akan melatih setiap orang, termasuk si bungsu ini. Jadi hidup, ya, dia mengalami proses mati secara rohani dan terhilang. Yang kedua, proses mengandalkan kekuatan sendiri, bukan anugerah Allah. Jadi kalau orang tinggal dalam anugerah Allah, itu segalanya harus berjalan sesuai dengan firman. Dalam kebaikan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam ketaatan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Semua karena anugerah. Dan karena anugerah itu dia mampu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup bisa hidup kudus di hadapan Tuhan itu karena anugerah. Orang-orang katakan enggak mungkin, tapi kita punya anugerah, punya Roh Kudus, punya Yesus, punya Bapa yang tinggal dalam hidup kita sebagai rumah Allah ini. Tapi orang tidak menyadari itu. Tetapi saya mau katakan, apapun kata orang, selama engkau mau hidup dalam proses, dalam anugerah itu, kita akan tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Nah, si sulung ini enggak. Si sulung ini justru hidup menurut keinginannya, kesombongannya, keangkuhannya. Sampai dia katakan, mari hartaku semua, aku akan hidup, aku dan untukku. Dan dia akhirnya berpoya-poya, dan kemudian dia mengalami penderitaan setelah hidup dalam berpoya-poya. Yang mau saya ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan memberkati engkau, ketika ada jangan dimakan, ketika tidak ada baru dimakan. Artinya pintar-pintarlah menggunakan berkat Allah itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kalau kita ada diberkati oleh Tuhan dengan disguise blessing-Nya, dengan berkat yang tak terduga itu, saya mau katakan, mari kita tetap menjaga berkat itu. Kita bisa salurkan kepada yang layak mendapat saluran itu. Seperti kami, ya, ada hal-hal yang kami lakukan juga mendukung para rekan-rekan sahabat, dan juga dalam mengalirkan air selama 24 jam, dan itu kami lakukan. Dan juga rumah kami tidak perlu disewa, mereka bisa menikmati hasil kebun hasil apa yang ada di situ. Dan kami juga baru dapat kiriman itu pokat, dan saya bersyukur, ya, bahwa kita tidak perlu harus kenapa enggak saya dapat, enggak. Ketika diantar syukur, enggak diantar juga syukur. Bagi saya, kebaikan Tuhan itu sudah cukup bagi kita, ya. Dan karena apa? Kita tinggal dalam anugerah. Hindarkan hidup seperti si bungsu. Yang kedua, yang ketiga kata firman Allah, proses hidup secara duniawi, bukan rohani. Jadi kalau kita hidup secara rohani, berarti ada persekutuan kita dengan Tuhan, ada pembacaan firman, doa dan firman yang tidak bisa terlepas. Dan kita tiap pagi membaca firman Allah, tiap malam. Kalau saya secara pribadi, ya, duduk pun saya membaca firman Allah, makan pun kadang-kala saya harus membaca firman Allah terlebih dahulu. Dan selalu ada Alkitab di samping saya kalau saya duduk. Karena apa? Kadang-kadang ketika otak saya sedang memikirkan dan saya terbentur dengan sebuah kata yang tidak bisa saya dapat kuasai, dan itu akan saya buka kembali untuk bisa mendapatkan kata-kata yang terhilang itu, ya. Nah,
Si bungsu ini tidak ada hubungannya lagi dengan Bapa, karena dia tidak dalam hidup anugerah. Makanya dia poya-poya, dihabiskan semua, hidup dengan pelacur-pelacur. Berapa banyak pun uangmu akan habis kalau engkau lakukan dengan cara begitu. Dan yang saya miris adalah para kadangkala, ini mohon maaf kepada para supir-supir ya, yang suka jajan di luar sana, apalagi perjalanan yang jauh. Kadangkala mereka membawa itu orang wanita pelacur itu di dalam mobilnya hanya untuk bisa melampiaskan hawa nafsunya. Jangan lakukan. Kau punya suami, punya keluarga. Daripada kamu bawa pelacur itu, lebih baik bawa istrimu. Ngapain harus bermain selingkuh? Tapi orang yang hidup secara rohani tidak akan melakukan itu. Tapi kalau hidup secara seperti si bungsu ini, dia panggil itu pelacur-pelacur seenak-enaknya, berpoya-poya, habis. Kemudian kita lihat bagaimana setelah habis dia mau makan nasi, babi aja nggak bisa, ampas babi itu, tidak ada yang mau kasih. Akhirnya dia ingat, wah ini nggak benar ini, saya harus kembali kepada Bapa. Untungnya dia bisa tiba pada titik itu. Dalam penderitaan itu dia tidak mengakhiri hidupnya, tapi dalam penderitaan itu dia berkata, aku harus balik ke rumah Bapa. Karena apa? Ada banyak kasih karunia yang Tuhan Bapa berikan. Di rumah Bapakku banyak makanan, orang-orang menikmatinya dengan baik. Kenapa aku harus mati di tempat ini? Dia berbalik. Inilah proses keempat, yaitu proses pertobatan kepada Allah dan dipulihkan oleh Allah. Jadi bagaimana Allah memulihkan? Dikasih pakaian kebenaran, ya, jubah itu lambang kebenaran, cincin kuasa mematrekan. Kalau sudah dimatrekan dengan cincin raja, itu semua sah. Dan kemudian yang ketiga, kaki yang diberikan sepatu. Dalam dalam Efesus dikatakan bahwa kaki yang telah berkasutkan itu lambang dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Injil dan untuk hidup memberitakan Injil. Haleluya. Jadi betapa baiknya Tuhan itu kepada setiap orang, sekalipun dikatakan si bungsu adalah yang terhilang. Nanti besok sore nanti saya akan berbicara soal si sulung yang hidup tapi mati. Jangan seperti itu ya. Kalau disuruh kita memilih, pilihlah seperti si sulung ini, si bungsu ini. Walaupun harus mengalami proses yang panjang, tapi kalau boleh jangan kita melewatinya itu. Ya, lebih baik kita hidup setelah kita mengenal Kristus, hiduplah terus dalam kasih Tuhan. Saya merasakan bagaimana hidup bersama dengan Kristus di usia saya 27 tahun. Dan ketika saya hidup bersama dengan Tuhan di usia saya 27 tahun, dan saya bisa menikmati segala kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dan segala apa yang saya butuhkan, Tuhan. Mau butuh rumah, Tuhan beri. Mau butuh mobil, Tuhan beri. Mau butuh makanan, Tuhan. Jadi artinya kita tinggal dalam rumah Bapa, dalam kasih karunia Bapa. Kita yang telah dipulihkan oleh Bapa ini punya hak menikmati segala kebaikan Tuhan. Apa yang punya Bapa kita punya, kuasanya, kebaikannya, dan macam-macam yang Tuhan bawa punya. Dan itulah sebabnya kita perlu tinggal dalam kasih karunia itu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Semoga kalaupun saya mau katakan kepada kita, kalau kita seperti anak sulung ini, berbaliklah. Jangan pernah keraskan hatimu. Ketika engkau mengalami kesusahan, ingat bahwa Tuhan sebenarnya sedang mendisiplinkan engkau seperti anak sulung ini, supaya engkau sadar pada titik di mana si sulung, pada titik nadirnya, dia tidak membunuh diri, tetapi dia mengambil sikap untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Dan ketika engkau berbalik kepada jalan Tuhan, Tuhan dapat memulihkan engkau. Engkau sudah baca, kalau engkau baca, itu sebab saya katakan baca Lukas 15:11-32 ini, kamu akan mendapatkan makna yang lebih dalam lagi, intisari yang paling dalam dari Tuhan yang akan Tuhan terjemahkan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak menginginkan kematian si bungsu, tetapi pertobatannya.
dan dia pada akhirnya bertobat dan Engkau pulihkan dia. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sedang sakit, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, mari Bapa, dalam nama Yesus hamba bermohon datang kepada mereka, ulurkan tangan, Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Dan kepada mereka yang mengalami bencana, hidup susah dan lain sebagainya, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan tolonglah mereka supaya mereka tetap mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan, kami percaya Engkau mau menolong mereka dan membenahi mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya seluruh aktivitas kita dalam terang firman Allah, dan kita tetap semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam terang dari Tuhan.